semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jingga Eka Nur Azahra dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2022. Nomor induk mahasiswa saya 2210107007. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk membahas 3 materi dari ilmu filsafat. Yang pertama adalah pengantar ilmu filsafat atau apa itu ilmu filsafat, dan yang kedua adalah filsafat Pancasila untuk pendidikan berkarakter, dan yang ketiga adalah filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup di era global. Nah, untuk singkatnya, filsafat adalah satu dari banyak pengetahuan yang berfisikan untuk mencari jawaban, kebenaran, dan esensi dalam mencari kebenaran atas segala sesuatu. Maksudnya apa sih? Nah, hakikat manusia itu adalah berpikir untuk mendapat pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa aktivitas untuk mencapai kebenaran dan mendapat pemahaman akan sesuatu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Seperti halnya ilmu, yang sebagai aktivitas rasional, mempunyai pengertian bahwa seseorang ilmuwan dalam proses menemukan pengetahuan berpegang pada pemikiran dari kaidah-kaidah dan logika yang ada. Nah, setelah itu pasti ada metode ilmiah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Baiklah, setelah tadi kita sudah membahas tentang definisi filsafat, di sini kita akan masuk ke hakikat. Hakikat dari ilmu filsafat adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi dalam ilmu filsafat yaitu membahas tentang objek yang ada dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan epistemologi adalah cara atau sumber dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mendalam. Kalau aksiologi mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan pengetahuan mereka yang melibatkan persoalan nilai-nilai, mengapa sesuatu itu dinilai baik atau buruk, kemudian melibatkan perasaan dan pola pikir manusia. Yang ketiga adalah hakikat manusia. Pada dasarnya, hakikat manusia adalah berpikir. Proses berpikir inilah yang menghasilkan sebuah pengetahuan. Pengetahuan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan manusia. Apa itu pengetahuan dan ilmu? Pengetahuan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan. Sedangkan ilmu merupakan suatu sarana dan proses untuk mencari kebenaran sehingga manusia dapat mengalami kemajuan peradaban dalam hidupnya. Istilah sains atau ilmu merupakan satu kata yang mempunyai berbagai macam arti. Menurut Beni Ahmed Subari, menyebutkan ilmu adalah ilmu-ilmu yang gejala-gejalanya dapat difahami secara terus-menerus melalui percobaan atau pengujian, sehingga orang lain pun dapat melakukan pembuktian dalam masalah yang sama, waktu dan tempat yang berbeda. Manusia itu sebagai makhluk yang dapat berpikir atau disebut Homo sapiens, dapat menemukan jalan pada setiap pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi. Demikian pula, aktivitas ilmiah ini menyatu dalam perbuatan dan perilaku secara sistematis. Kemudian barulah ada metode ilmiah yang meliputi pengamatan, perumusan masalah, pencarian fakta, dan analisis terhadap data. Nah, ada pula tujuan pengetahuan dan ilmu. Adanya pengetahuan bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya sesuatu dengan pembatasan terhadap sesuatu yang prinsip. Kalau ilmu yang melalui percobaan dan pengujian, sehingga orang lain pun dapat melakukan pembuktian dalam masalah yang sama, waktu dan tempat yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa batasan kejadian itu adalah segala sesuatu yang dapat ditelaah dan dijangkau oleh akal dan rasio. Sehingga segala yang tidak dapat dijangkau oleh akal dan rasio, apalagi tidak dibuktikan dengan panca indera, bukan merupakan ilmu, tetapi pengetahuan. Ya, terdapat metode pengetahuan yang dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai proses. Sebagai proses yang berupa aktivitas atau kejadian. Yang kedua adalah sebagai prosedur yang kita ketahui melahirkan metode ilmiah. Dan yang ketiga sebagai sesuatu atau produk yang darinya memunculkan pengetahuan sistematis. Ilmu juga bisa diposisikan sebagai proses. Pada dasarnya, perkembangan manusia dibagi dalam 3 beberapa zaman, yaitu zaman purba,
Zaman tersebut yakni zaman purba atau meliputi prasejarah dan sejarah, di mana zaman mulanya penalaran yang selalu menyelidiki, itu adalah zaman yang kedua. Lalu zaman modern. Zaman purba diperkirakan 20.000 atau 10.000 tahun sebelum Masehi yang disebut juga zaman prasejarah terhadap piranti-piranti yang telah dihasilkan manusia untuk berinteraksi setiap hari dapat dikatakan semuanya terbuat dari batu. Meskipun pada zaman ini manusia dapat dikatakan masih primitif, tapi manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir. Terbukti adanya usaha mereka untuk mempertahankan hidup. Yang kedua adalah zaman penalaran. Zaman yang mulainya penalaran yang selalu menyelidiki. Zaman ini terjadi antara waktu 600 sebelum Masehi hingga 200 Masehi. Pada zaman ini banyak lahir filosofi yang mengemukakan tentang ide-idenya. Dan yang terakhir adalah zaman modern. Pada zaman ini terjadi perkembangan ilmu, yaitu seperti zaman saat ini. Nah, perkembangan ilmu mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Mengapa demikian? Karena pada awalnya manusia hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Tapi, dengan adanya perkembangan zaman, hingga saat ini manusia tidak hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi manusia berusaha untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban tersebut adalah dengan ilmu. Pada literatur lain, disebutkan tentang urutan tata susunan rangka berpikir, baik yang merupakan berpikir secara pro atau sesudah beserta pemikiran ilmiahnya. Ada 5. Yang pertama adalah filsafat. Intinya mengenai epistemologi. Yang kedua, dari filsafat itu lahir ajaran mengetahui yang di dalamnya terdapat ajaran tentang metodologi. Yang ketiga, dari ajaran metodologi disusun ilmu pengetahuan. Yang keempat, dari ilmu pengetahuan yang berhubungan lalu disusun teknologi. Yang kelima, dari teknologi ini disusun penerapannya atau tekniknya. Menurut Delianggi, pengertian ilmu sebagai sistematika kegiatan atau proses pemikiran manusia dapat dipahami sebagai aktivitas yang meliputi aspek akal, kognitif, dan teologis. Sebagai proses keilmuan manusia, ilmu perlu adanya pengklasifikasian. Undang-Undang Pokok Pendidikan tentang Perguruan Tinggi di Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 mengklasifikasi ilmu pengetahuan atas 4 kelompok. Yang pertama, ilmu agama atau kerohanian yang meliputi ilmu agama dan ilmu jiwa. Yang kedua, ilmu kebudayaan yang terdiri atas ilmu sastra, ilmu sejarah, ilmu pendidikan, dan ilmu filsafat. Yang ketiga, ilmu sosial yang terbagi antara lain ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sosial politik, ilmu ketatanegaraan, dan ilmu ketataniagaan. Yang keempat, ilmu ekstra dan teknik yang dewasa ini berkembang pesat di berbagai ragam disiplin, seperti ilmu hayat, ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ilmu kedokteran hewan, ilmu pertanian, ilmu pasti, ilmu teknik, ilmu geologi, dan ilmu asiomografi. Menurut Archie J. Baum, untuk mendukung metode berpikir secara ilmiah juga harus memperhatikan adanya masalah, sikap, dan aktivitas ilmiah. Berikut uraian yang dapat memberikan gambaran utuh tentangnya. Yang pertama, masalah. Dengan adanya masalah dan pertanyaan-pertanyaan akan dihasilkan sebuah ilmu. Yang kedua adalah sikap ilmiah. Sikap ilmiah meliputi 6 karakteristik. Keenam karakteristik itu antara lain rasa ingin tahu, spekulatif, objektif, keterbukaan, kesediaan untuk menunda penilaian, tentatif, artinya tidak menganggap hasil dari apa yang diteliti selalu sempurna. Yang ketiga, aktivitas ilmiah. Untuk mendapatkan apa yang disebut benar atau kebenaran, para ilmuwan pasti dan melakukan penelitian research pada masalah-masalah tertentu. Dengan adanya aktivitas ilmiah, diharapkan menghasilkan sebuah ilmu yang benar-benar dibutuhkan dan melalui proses penelitian yang maksimal. Aktivitas ilmiah adalah sarana bagi seorang ilmuwan untuk mencari kebenaran atas sesuatu. Tentu saja, para ilmuwan dalam penelitiannya tidak dapat mengabaikan proses kognitif dalam aktivitas ilmiah tersebut. Sebelum melakukan penelitian, peneliti atau ilmuwan menentukan terlebih dahulu hipotesa. Hipotesa adalah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data.
Hipotesis ini bersifat dugaan sementara atas sesuatu hal tertentu, dan hipotesis ini bisa salah dan bisa juga benar. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan manusia biasanya berawal dari sebuah fakta, dan jawaban pertanyaan itu juga berakhir dari sebuah fakta. Oke, jadi di sini kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ilmu merupakan suatu proses berpikirnya manusia, dan manusia di sini sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki akal dan pikiran dan mempunyai kemampuan untuk membuat penalaran akan sesuatu, sehingga manusia mampu untuk meneliti hal-hal yang masih banyak membutuhkan penjelasan dan jawaban. Biasanya kegiatan meneliti tersebut diartikan sebagai aktivitas ilmiah. Aktivitas ilmiah inilah yang nantinya menghasilkan jawaban-jawaban atas masalah yang ada, sehingga dari waktu ke waktu ilmu pengetahuan dan segala ilmu dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan inteligensi manusia. Di sini kita masuk ke materi yang kedua, filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia menuju bangsa berkarakter. Untuk definisinya, Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Apa sih hubungan Pancasila dan ilmu filsafat? Ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri yaitu integral, etis, dan religius. Selain itu, Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia, dasar dari segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologinya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Nah, terdapat prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut. Kausa materialis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini, Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, kausa formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat formal. Yang ketiga, kausa efisiensi, maksudnya adalah kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Yang keempat, kausa finalis, maksudnya berhubungan dengan tujuannya, tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh pendidik dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, harus memahami nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai aturan hukum dalam kehidupan. Yang ketiga, memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik dengan baik. Yang terakhir, simpulan dan saran. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi semanusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat, karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Oke, di sini saya ada sedikit contoh dari Indonesia berkarakter. Sebuah pepatah mengatakan bahwa bangsa yang memiliki karakter yang kuat akan mampu berkembang dan maju menjadi negara yang besar. Cina dan Jepang merupakan contoh negara yang memiliki karakter yang kuat, sehingga akhirnya mampu menguasai dan eksis dalam percaturan dunia global. Hal ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya aspek karakter bangsa ini dalam percaturan dunia yang semakin mengglobal.
Karakter bangsa tidak akan tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya pengenalan karakter atau jati diri bangsa ini pada tiap generasi ke generasi. Estafet karakter bangsa perlu dilakukan agar tidak terjadi degradasi karakter yang akhirnya akan melemahkan bangsa itu sendiri. Dengan aneka ragam budaya dan penduduk Indonesia, maka sudah seharusnya karakter bangsa Indonesia yang wonderful dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan Yang Maha Esa dibangun. Salah satunya melalui pendidikan yang berlandaskan pada dasar falsafah Indonesia, yaitu Pancasila. Mari kita lanjut ke materi yang ketiga. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup di era global. Ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengaruh globalisasi. Yang kedua, globalisasi dapat membawa perubahan. Yang ketiga, penghayatan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, dampak globalisasi. Sebelumnya, apa itu globalisasi? Kata globalisasi diambil dari global yang artinya atau maknanya adalah universal. Globalisasi adalah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran seseorang. Globalisasi juga merupakan suatu gejala meleburnya kultur dunia akibat dari sosial kultural antara bangsa yang mendunia, sehingga hubungan antar bangsa pun menjadi dekat. Globalisasi ini sering dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi, perkembangan dunia ekonomi, pemanasan global, dan sebagainya. Globalisasi dapat membawa perubahan. Globalisasi dapat membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia yang berpengaruh langsung terhadap suatu negara. Perubahan inilah yang dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, baik itu perubahan positif maupun perubahan negatif. Nah, implementasi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, perlu masyarakat memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan tersebut yang akan melanda kehidupan nasional, ekonomi, politik, sosial, dan budaya melalui pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia akan lebih terbentengi dan menjaga moral bangsa dengan menghayati dan mengamalkannya agar tetap menjadi pedoman hidup bangsa. Seperti yang kita ketahui, kini banyak generasi muda yang moralnya sudah rusak akibat terpengaruh globalisasi. Seperti pengaruh teknologi yang semakin canggih, teman bergaul, narkoba, minuman keras, dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut perlu diperhatikan karena dapat berdampak besar pada kemajuan dan perkembangan negara. Dampak positif globalisasi. Yang pertama ada semangat berkompetisi. Karena melihat arus globalisasi yang terus berkembang, masyarakat dituntut untuk mampu bersaing tidak hanya di dalam negara, namun di dalam dunia internasional, sehingga timbul kemandirian serta kemajuan pribadi yang ikut membantu memajukan negara juga. Yang kedua, mempermudah kenyamanan hidup. Dengan kemajuannya di bidang teknologi informasi dan transportasi, telah memberi kemudahan dalam menjalani kehidupan masyarakat. Yang ketiga, tumbuhnya sikap toleransi dan solidaritas antar manusia. Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat lebih mudah mengakses segala informasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Dampak positif yang terakhir adalah globalisasi memberi tawaran baru berupa akses ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Hal ini bermanfaat bagi generasi yang akan datang untuk lebih mudah dalam mencari ilmu yang berdampak pada kemajuan negara. Bagi masyarakat, globalisasi tidak hanya berdampak positif, namun dampak negatif pun turut dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama ada pergeseran nilai, karena sesuatu yang baru dari luar secara tidak otomatis diintegrasikan ke dalam kondisi individu atau masyarakat yang menerimanya. Yang kedua, pertentangan nilai, dengan masuknya nilai-nilai baru yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan nilai luhur dari pandangan hidup masyarakat Indonesia menyebabkan lunturnya nilai luhur bangsa. Yang terakhir adalah perubahan gaya hidup atau lifestyle. Perubahan gaya hidup ke arah negatif sangat merugikan negara seperti hedonis, yang selalu menghambur-hamburkan kekayaan dan konsumtif, yakni membeli barang tidak sesuai dengan kebutuhannya, serta individualis. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Pak.